kalau misalkan kalian merasa kepengen tampil nih di UMP gitu ya, salah satu caranya mungkin bisa gabung dengan teater perisai ya, walaupun tampilnya mungkin ya cuma masuk 2 menit gitu, bisa keluar lagi ya. Apa bagi tampil di atas panggung cuma gitu. Kan kadang-kadang ada anak yang berbakat di bidangnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bincang Kemahasiswaan. Tentunya masih bersama Hetty ya di sini. Luar biasa, hari ini Hetty kedatangan tamu yang sangat spesial. Waduh, ini hari ini sudah senyum-senyum ya karena ketemu dengan teman-teman yang seru banget. Aduh, lucu terus mantap hari ini. Ini bertemu dengan teman-teman dari Teater Perisai. Oke, nggak usah berlama-lama, kita kenalan aja dulu ya, karena hari ini kita akan fokus untuk membahas tentang Teater Perisai. Jadi Teater Perisai itu apa, terus struktur organisasinya, atau mungkin gimana caranya sih teman-teman supaya bisa gabung bersama dengan Teater Perisai. Oke, nah kita mulai dari yang mana dulu nih? Boleh, ketuanya dulu ya? Iya, boleh. Oke, dari ketuanya dulu deh, boleh. Silahkan. Halo. Ya, halo, perkenalkan saya Sutrisno atau Kisto, laku Ketua Umum KM Teater Perisai. Bentar. Sutrisno atau? Kisto. Kenapa dipanggilnya Kisto? Kisto Kan itu Sutrisno. nama panggungnya, Mbak. Oh. Jadi teater itu ada nama panggungnya. Oke, nanti kita bahas hal itu ya. Lanjut, kenalan dulu. Jadi kebetulan saya Ketua Umum periode 2022-2023. Iya, Udah gitu aja. Iya. Jurusan kuliahnya. Nanti aja, Mbak. Nanti aja gimana? Bangga dong dengan Oke, ya udah kalau mau dirahasiakan dulu yang sebelahnya aja deh. Kenalan lagi deh. Ayo. Oke, perkenalkan, kalau nama saya itu Ridwan Nur Aziz. Jadi saya juga punya nama teater nih. Nama teater saya Lihun gitu. Lihun Al-Kausar. Lihun Al-Kausar. Iya, Itu Mbak. dari mana itu bisa tercetus nama itu? Jadi kita kan di bawah naungan Universitas Muhammadiyah Purwokerto gitu Mbak. Jadi aku mengambil diberi nama itu tuh berbasis keislaman gitu Mbak. Berbasis Al-Kausar. keislaman. Masya Allah, luar biasa ya, berbasis keislaman teman-teman semua. Senyum-senyum lihat. Iya Mbak. Oke, kalau yang tadi ini Kista tuh dari mana tuh namanya? Kisto itu nama itu diberi, Mbak. Iya. Ketika kita masuk Teater Perisai awal, habis pelantikan itu dikasih nama gitu. Oh, ada alasan nggak kenapa dikasih nama Kisto? Atau peran pertama yang kamu mainkan emang perannya namanya Kisto gitu? Kisto itu kan, Kis itu artinya apa, Mbak? Cium. Nah, toh untuk, nah itu artinya, Mbak. Cium Untuk dicium, Mbak. Masa cium untuk? Soalnya kalau aku ngomong untuk dicium nanti nyosor nih. Bahaya. Jadi kan ini Mbak mempesona sekali gitu loh Mbak. Oke, oh jadi memang spesialis untuk dicium ya si Iya, Kisto betul. ini. Kalau kamu tadi itu berbasis keislaman ya, supaya diharapkan nanti jadi anak yang soleh gitu ya. Iya Mbak, kalian dulu kan pas masih maba-maba banget gitu kan kelihatan nih, oh ini anak yang pendiam, ini anak yang islamik banget, ini anak kan pas maba kan masih kelihatan banget Oh berarti gitu loh. kenapa untuk dicium, berarti karena muka-mukanya. Enggak memang ini Astagfirullah. mempesona banget dulu sih. Oke. Oke, lucu banget ya. Jadi ternyata di Teater Perisai itu ada nama-namanya sendiri selain nama yang dikasih dari orang tua ya. Ada nama panggung teman-teman. Jadi kalau misalkan ketemu sama Mas yang ini namanya Mas Kisto ya. Kalau yang sebelah namanya Mas Lihun. Teman-teman, ini lucu banget ya, seru banget ternyata. Baru juga kita ngobrol bersama dua narasumber dari Teater Perisai ya. Ternyata udah ada keseruan ya di sini ya. Oke, selanjutnya ya teman-teman, kalau udah perkenalan sekarang kita mulai masuk ke Teater Perisainya aja ya langsung. Pertanyaan pertama, sebenarnya Teater Perisai itu apa sih? Apakah mungkin UKM atau cuma lembaga biasa aja, atau mungkin ini lembaga setara BEM gitu? Ayo. Oke Mbak, saya dulu yang menjawab. Jadi Teater Perisai itu adalah
sebuah UKM, unit kegiatan mahasiswa di bawah naungan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Mbak. Oke. Nah, jadi teater perisai sendiri itu ada akronimnya, Mbak. Perisai. oke. Perisai itu Persatuan Insan Seni Amanat Ilahi gitu, Mbak. Waduh, Masya Allah. Itu emang benar-benar Insan itu seni akronimnya ya. dari situ, Mbak. Emang itu dari kakak-kakak kita dulu sudah tertulis di KRT gitu, Mbak. Terus? Teater perisai juga mewadahi teman-temannya di dalam bidang-bidang kesenian gitu, Mbak. Jadi mayoritas kan menyebutnya teater drama, enggak, Mbak. Jadi emang di dalamnya itu ada banyak sih beberapa sub divisi-divisi yang ada di teater perisai sendiri begitu, Mbak. Jadi teater perisai itu nggak cuma menaungi teman-teman yang suka drama doang ya, Iya, tapi Mbak. banyak juga yang lainnya. Emang banyak, Mbak, ada bagian Oke, dan sendiri. teater perisai ini memang sudah didirikan cukup lama ya berarti ya di UMP ini ya. Teater perisai sendiri itu berdiri pada tanggal 17 September 1994, Mbak. Oh. Jadi sekarang menginjak usia yang ke 28 tahun gitu. Mantap. Jadi kita setiap tahunnya juga ada perayaannya, namanya itu Napak Lair, Mbak. Itu untuk perayaan ulang tahun teater perisai. Tanggal berapa tadi? Tanggal 17 September ya. 1994. Oke, berarti setiap tanggal 17 September itu biasanya teater perisai mengadakan acara gitu ya Iya, untuk Mbak, di memperingati auditorium, iya. ini ya hari lahirnya teater perisai. Oke. Jadi dulunya itu juga itu, Mbak, teater perisai itu bergabung dengan Gazebo, Galeri Gazebo. Seni dan Budaya Oh, gitu, oh. Mbak. Itu melepas dari Gazebo itu pada tahun 2007 gitu, Mbak. Kita melepas jadi bikin UKM teater sendiri gitu. Oke. Jadi cukup panjang ya ternyata runtutan cerita sejarahnya teater perisai, teman-teman. Nah, setiap tanggal 17 September itu tadi, teater perisai itu memperingati hari lahir dari teater perisai karena tepat di tanggal itu teater perisai itu didirikan ya. Dulu tahun 94 ya. 94. Berarti belum pada lahir ya, teman-teman. Iya, saya juga belum lahir gitu. Jadi alhamdulillah saya masih muda. Oke, ngomong-ngomong soal teater perisai ini, sebenarnya teater perisai itu punya divisi-divisi nggak sih? Misalkan kayak tadi kan nggak cuma drama aja ya, mungkin apakah ada musikalisasi puisi atau apa gitu, ada nggak sih di teater perisai? Apa sih divisi? Oh, divisi-divisinya ya, Mbak. Jadi di teater perisai itu nggak cuma itu loh, Mbak. Nggak cuma teater apa sih, teater drama, enggak, Mbak. Tapi di teater itu yang pertama di dalam pementasan itu ada sutradara dong. Oke. Nah, yaitu jadi di teater itu emang ada bagian yang sutradara gitu, Mbak. Terus kemudian yang kedua ada tim artistik. Apa saja sih tim artistik di dalam pementasan? Itu ada tim make up, kemudian tim tata panggung, tata musik dan tata suara. Kemudian juga tata cahaya gitu, Mbak. Kemudian ada di teater kan nggak cuma drama, ada puisi, ada musikalisasi puisi, kemudian ada teatrikal gitu sih, Mbak. Kalau teater perisai sendiri ini sering banget ikut event berarti ya? Ikut lomba-lomba kayak gitu sering? Ya, alhamdulillah sering. Sering. Terakhir ikut lomba di mana? Berarti terakhir Peksimida. Peksimida kemarin ya? Peksimida kemarin, iya. Peksimida kemarin. Oke. Kemarin ngebawain lakon atau apa nih? Ngebawain cerita Kemarin apa? ngebawain monolog, Mbak. Monolog? Iya, Oke. monolog Balada Sumarah. Wah, mantep. Berarti itu sudah ada anaknya sendiri ya? Kalau monolog kan cuma satu orang ya? Satu, Tapi Mbak. kan ada tim artistik otomatis ya yang kayak make up, kemudian yang apa sih dekorasinya mungkin ya, Tata properti tata tata panggung gitu. Berarti memang itu juga disiapkan sendiri oleh teater perisai ya? Iya, Mbak. Jadi walaupun cuma monolog, nggak melulu yang berangkat cuma satu orang gitu ya? Tetap ada timnya. Oh, ya, oke, mantep sangat banget, semangatin teman-teman. sih. Lomba berangkat sendiri aja. Iya, soalnya kan takutnya ya teman-teman ternyata di sini ada yang punya bakat monolog nih, terus dia belum gabung sama teater perisai, terus bingung kayak mau ikut lomba. Aduh, nanti yang make upin siapa? Aduh, nanti yang natain panggung siapa gitu. Oh, ternyata di teater perisai itu udah lengkap ya. Dari Iya. mulai artistik, terus make up dan lain-lain itu udah ada semua ya. Iya. Oke. Puisi-puisi itu biasanya, Mbak, yang banyak anak-anak yang dari SMA sudah ikut puisi, sudah tentang puisi kan sayang banget nih di kampus nggak diterusin Betul. gitu.
Jadi teman-teman yang mahasiswa baru terutama nih ya yang mungkin belum sempat gabung kemarin ke Teater Perisai masih bisa nggak sih mau gabung sekarang? Masih sih Mbak. Masih bisa Iya. ya. Kita juga ini lagi ada open casting Mbak untuk stupen gitu Oke. sih kegiatan selanjutnya. Oke, kalau open casting kayak gitu hanya anak-anak Teater Perisai aja atau terbuka untuk seluruh mahasiswa UMP? Seluruh mahasiswa aktif UMP ya masih Walaupun terbuka. walaupun bukan anggota Teater Perisai tetap bisa ikut ya. Boleh ikut casting. Jadi salah satu kesempatan ya teman-teman buat bisa gabung bersama Teater Perisai melalui event stupen ya. Stupen. Jadi teman-teman yang nanti kepo tentang stupen ini apa bisa langsung follow aja sosial media dari Teater Perisai ya. Ada Iya, follow Mbak, sosial ada. medianya Ada, di mana? Mbak. Teater Perisai. Teater Perisai di sini ya. Teater Perisai. Jangan lupa di-follow teman-teman dan dicari informasinya tentang stupen tadi. Oke, tadi udah dibahas soal sub-sub yang ada di teater ya, divisi-divisinya ada puisi, ada artistik, ada make up, ada monolog dan kawan-kawannya ya. Kalau dari Teater Perisai sendiri sekarang ada ini nggak sih kayak ciri khas gitu mungkin budaya dari Teater Perisai apa sih mungkin kalau misalkan ada yang ulang tahun makan bareng gitu atau mungkin ada salam tersendiri gitu. Ada nggak? Oke, gitu. Budaya khas Teater Perisai, Mbak. Mm-mm. Budayanya itu kalau kita ada di ini sebenarnya asas sih, Mbak. Gimana itu? Itu apa? Kekeluargaan gitu. Oke, asas kekeluargaan. Terus Kekeluargaan tapi profesional. tapi profesional. Ini Kekeluargaan tapi profesional. Oke. Salah satu contohnya. contohnya kalau berkegiatan nih, Mbak. Kan kadang kita apa ya? Namanya juga masih belajar, masih mahasiswa. Kadang kita dituntut harus bisa profesional gitu. Tapi di Teater Perisai itu ada asasnya, ada budaya juga kekeluargaan yang dimana nggak harus melulu anak itu yang ngerjain sampai selesai gitu loh. Oke, Kan kita punya teman-teman yang oke. lain. Jadi bisa gotong royong Iya, ya, nggak cuma yang betul. capek satu orang doang Benar. gitu ya. Ada event ya berarti capek semua gitu ya. Kalau Iya, bisa dibagi rata betul. capeknya ya. Bareng-bareng lah, Mbak. Oke, susahnya dibagi bareng-bareng, senangnya juga dibagi bareng-bareng teman-teman. Emang teater tuh dari dulu tuh kayak gitu, asik banget gitu ya, dari kekeluargaannya, terus seru-seruannya, ramenya ya pasti, Iya karena banyak event juga dan eventnya itu event-event yang menyenangkan. Jadi bisa sekalian refresh pikiran gitu ya. Melepas penat di kampus. Betul sekali. Nah, kalau budaya latihan-latihan gitu ada nggak sih kayak misalkan latihan tertentu nih dari Teater Perisai? Kalau mungkin kayak olahraga gitu kan tiap sore gitu harus jogging, lari gitu. Kalau Teater Perisai ada nggak sih latihan-latihan khusus kayak gitu? Kebetulan itu di bidangnya aku Mbak. Asik, Pelatihan. asik, asik, asik. Ceritain. Nah, jadi di situ tuh kita ada dua nih. Yang pertama adalah latihan sekunder dan yang kedua adalah latihan primer. Primer dulu ya, primer. Oke, dan primer sekunder. dulu ya. Gitu. Oke. Yang pertama itu primer. Jadi primer kita punya pelatih Mbak. Pelatih kita Bapak Edi Ramadan. Itu dosen PBSI, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kemudian di situ latihannya itu ada materi-materinya seperti kalau di Bapak Edon itu lebih kuat di keaktorannya begitu Mbak. Kemudian di latihan sekundernya itu kita mewadahi teman-teman yang kuat di bidang musik. Jadi kita mengadakan pelatihan musik bersama dengan alumni-alumni kita yang udah berbakat di bidang musik. Kemudian kita juga pernah mengundang pelatih-pelatih dari sekitaran kampus juga begitu Mbak. Kemudian yang kayak latihan fisik kayak gitu, itu kita sering sih Mbak kan kalau teman-teman kadang-kadang teman-teman lihat sore-sore itu anak-anak teater pada fisik, malah kadang-kadang malam-malam itu kan juga pada fisik kayak gitu sih Mbak. Kan kalau di panggung itu emang bener-bener fisik. Kita ngomong 1 jam di atas panggung itu beda kita ngomong 1 jam sama teman. Iya, gitu. betul. Itu fisiknya juga berpengaruh juga, emang harus benar-benar kuat gitu Mbak, benar-benar fit lah, gitu minimal fit terus. Oke, jadi ternyata di teater juga ada latihan fisiknya ya, nggak Ada, cuma di Mbak. olahraga doang, ada latihan fisik Ada ya. latihan fisik. Oke, bener sih, tapi karena kalau misalkan kita di panggung kayak 1 jam gitu ya, kita kan powernya harus full terus tuh selama 1 jam. Sementara kalau kita ngobrol sama temen gitu kan, ya ngobrol-ngobrol sambil ngopi gitu ya, sambil ngeteh. Gitu. Kalau lagi di panggung nggak bisa ya. Oke, jadi ternyata ada latihan fisiknya juga teman-teman, dan ini juga nggak cuma memberikan kesempatan buat teman-teman yang biasa teater, tetapi juga
memberikan kesempatan buat teman-teman yang bisa di musik ya. Bisa ya. Karena iya otomatis teater kan ada apa sih biasanya back song gitu ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang bisa musik juga bisa gabung ke teater Perisai ya. Iya boleh itu untuk membantu mengisi backsound gitu kadang-kadang. Oke teman-teman, jadi luas banget ternyata ya cakupannya teater. Ternyata yang teman-teman lihat kelihatannya teater kan cuma drama gitu, acting gitu ya. Ternyata nggak cuma itu, baca puisi gitu-gitu bisa ya masuk ke teater Perisai. Oke, kalau dari struktur organisasi sendiri, teater Perisai itu ada susunan yang paling pokoknya aja deh, bisa disebutin nggak? Atau mungkin sambil disebut namanya juga nggak apa-apa. Ya oke Mbak, struktur organisasi ya Mbak. Yang pertama itu jelas ada sekretaris. Sekretaris dulu nih. Kenapa sekretaris dulu? Sekretaris. Kenapa nggak ketua dulu nih? Kan tadi udah Mbak diskusi. Oh iya udah, tapi urutannya dari ketua ya. Ya, ketua. Urutannya dari ketua, terus Yang pertama itu ketua. ketuanya Ketua siapa? umum. Ketuanya siapa? Mas Kisto. Oh, Mas Kisto ya. Orangnya segini. Mas. Kalau ketua itu sebenarnya memanajemen dan mengkoordinasi Mbak segala apa kegiatannya ada di teater. Itu tugasnya ketua. Intinya menyelenggarakan program kerja lah, menyelenggarakan kepengurusan selama 1 tahun itu ketua. Kemudian sekretaris seperti sekretaris pada biasanya lah, yang administrasi pembukuan gitu, terus pembuatan surat itu sekretaris. Kemudian bendahara itu yang inventarisasi tapi tentang uang masuk dan uang keluar dari UKM teater. Kemudian kalau di teater Perisai itu ada kelengkapannya lagi Mbak, ada departemen. Salah satunya ini tadi departemen pelatihan. Ya itu yang mengkoordinir latihan primer dan sekunder yang ada di teater Perisai. Kemudian ada lagi departemen rumah tangga. Departemen rumah tangga itu yang menginventarisasi aset-aset atau peralatan baik itu organisasi dan secara kesenian. Terus ada lagi departemen humas, hubungan masyarakat. Itu yang sebagai penghubung antara pihak intern baik intern kampus ataupun eksternal dengan pihak teater. Yang berikutnya itu departemen produksi, Mbak. Produksi itu yang memfasilitasi dan membantu menyelenggarakan kegiatan pementasan atau kerja produksi yang ada di teater. Oke, udah itu doang departemennya. Yang terakhir itu ada Litbang. Litbang itu penelitian dan pengembangan. Ada juga ya? Iya, ada. Mantap. Itu tugasnya meneliti dan mengembangkan demi kemajuan teater Perisai. Asik. Oke, jadi itu tadi sudah disebutin ya teman-teman, ada struktur organisasi dari teater Perisai. Mungkin teman-teman yang selama ini belum tahu ya sebenarnya di teater Perisai itu ada departemen apa sih gitu, kayaknya sibuk banget gitu, ada aja kegiatannya ya. Itu karena departemennya banyak ya, termasuk ada litbang itu tadi ya, itu fungsinya nanti untuk pengembangan dari teater Perisai sendiri. Jadi nggak cuma melulu ngurusin lomba-lomba atau pementasan doang ya, ternyata organisasinya juga lengkap teman-teman. Jadi di teater Perisai itu nggak cuma belajar teater tapi juga belajar organisasi tentunya. Jadi struktur organisasinya jelas, latihan kepengurusannya juga jelas teman-teman. Oke, Kisto sendiri ini sudah jadi ketua umum dari tahun berapa atau mungkin udah periode keberapa ini ya? Bisa jadi kan udah double ya periodenya ya gitu. Kebetulan saya itu baru Mbak. Baru oke. Baru jalan 3 bulan lah. 3 bulan, mantap nih ketua umum baru guys. Oke, syukuran dong. Semangatnya. Oh, masih semangatnya ya. Nggak kayak kamu ya. Oke, sudah jalan 3 bulan. Dari Kisto sendiri pasti kan punya program kerja ya yang diusung ketika memimpin teater Perisai di periode yang sekarang ini. Apa aja sih, boleh di-spill nggak program kerjanya yang mau dijalankan oleh Kisto selama memimpin di periode ini? Program kerja yang pertama itu yang pasti event itu tadi Stupen atau studi pentas. Kalau program kerja yang unggulan berikutnya itu ada pentas produksi. Jadi goalnya masuk teater itu kan sebenarnya buat pentas ya, teater juga. Masa cuma organisasi gitu. Jadi di pentas produksi itu nanti pentas besar yang bisa diikuti oleh semua warga teater Perisai. Jadi harus udah masuk teater Perisai itu harus menyempatkan untuk pernah
pentas Pentas, gitu ya pokoknya iya. ya, entah jadi apa aja gitu pokoknya Iya, jadi pentas gitu ya. Pentas, gitu. Oke, selain pentas-pentas yang sudah ada di program kerjakan kayak gini nih, kalau di UMP biasanya pentas di mana lagi, di event apa? Kebetulan ini Mbak, teater Perisai kan udah lama nih berdiri, jadi banyak relasi-relasi dari HMPS, dari banyak lah ya Mbak. Kayak kemarin itu kita tampil di Spekta. Oke. Ya, Spekta itu kan acara kampus sendiri Iya. itu Mbak. Kemudian dari HMPS, terus dari BEM, itu kita juga kalau ada acara gitu biasanya kita mengisi acara di situ untuk hiburan gitu Mbak. Kadang-kadang juga kita tampil sulap kayak gitu Mbak. Dia Oh, bawain- ada sulap juga. Iya kita belajar juga Mbak. Jadi kan kalau di panggung kan kadang-kadang insidental loh, undangan mendadak. Mas ini untuk ngisi ini ya, ngisi apa? Kan kadang-kadang bingung ya. Nah itu emang kita kadang-kadang punya tabungan-tabungan karya gitu. Kita udah latihan sulap, latihan puisi gitu. Jadinya kalau ada undangan, oke kita berangkat gitu Mbak. Oke, jadi itu tadi fungsinya kenapa ada pelatihan, ada latihan setiap saat gitu ya, nggak Iya, yang Mbak. langsung ketika mau event doang latihan gitu. Betul, Ya. kita Jadi punya ketika tabungan. ketika misalkan nanti suatu saat tiba-tiba diundang gitu ke sini udah siap ya teater Perisai ya. Udah wah siap mau apa nih, event apa nih gitu kan. Tapi memang keren loh karena aku merupakan salah satu panitia Spekta kemarin dan adanya teater Perisai itu sangat membantu supaya teman-teman ketika ikut training itu nggak bosen. Biasanya kan kalau kita menceritakan sesuatu itu lewat narasi itu bosen ya anak-anak ya. Nah ini kemarin ceritanya itu kita mengambil sebuah hikmah dari sebuah kejadian. Nah kejadiannya itu diperankan oleh anak-anak teater Perisai. Keren banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum nonton ya mungkin bisa dicek di Instagramnya kemahasiswaan gitu. Atau mungkin bisa dicek juga di teater Perisai, ada nggak sih? Ada Mbak. Ada ya. Karena seru banget teman-teman, itu bisa jadi salah satu referensi juga. Siapa tahu nih nanti mungkin universitas ya dan ngadain kegiatan apa lagi gitu. Ini bisa jadi salah satu opsi supaya teman-teman mahasiswa yang mungkin ikut training atau mungkin ikut kegiatan kampus itu nggak bosen ketika lagi ngantuk-ngantuknya gitu ya, tiba-tiba ketawa gara-gara ada teater Perisai kan seru ya. Oke, kalau program kerja unggulan dari teater Perisai saat ini apa sih? Itu Mbak, yang tadi. Itu tadi, itu termasuk program kerja unggulan juga ya selama ini. Kalau dari Pentas produksi. yang sebelum-sebelumnya ada yang ini udah pernah ikut dari tahun berapa nih? Udah gabung di teater Perisai dari Udah tahun berapa? Kita gabung di 2020. 2020. Berarti udah melewati periode berapa kali nih? Dua kali ya? 2 kali, iya. 2 kali. Perbedaan yang mungkin dari program kerjanya dari tahun yang sebelumnya sama yang sekarang ada nggak sih? Sebelumnya karena kan sekarang itu ya Mbak, ibaratnya baru pulih nih dari COVID lah ya. Oke. Kemarin kan habis sepi-sepi gitu. Kalau kita cerita nih dari tahun sebelumnya itu kita ngadain pentas keliling Mbak, ada suatu program kerja itu pentas keliling gitu. Oke. Jadi teater itu pentas keliling di beberapa kampus gitu, dan yang paling menurut aku keinginan yang harus dicapai itu kemarin ada tahun 2012 sampai ya kisah 2013 itu yang pentas keliling di Bali sampai Bali. Iya, Sampai Bali? Sampai Bali Mbak. Iya di Universitas Udayana. Gitu. Jadi emang kalau anak teater gitu kan biasanya ada pentas di Jogja, sini dapat undangan, kita datang ke sana gitu, nanti karena relasi-relasinya semakin dekat kan, sini sih kalian pentas di sini gitu loh Mbak. Jadi itu kita ngadain ke kampus, birokrasi dan lain-lain. Nah itu kita pentas keliling gitu, yang sampai itu pecah banget itu di Bali gitu sih Mbak. Wih mantap ya, ternyata ada pentas keliling juga. Jadi waktu pas COVID itu teater Perisai nggak yang diem aja gitu ya. Kalau yang lain kan mungkin gimana ya, kita pas lagi COVID itu susah ya mau ngadain kegiatan-kegiatan tuh benar-benar susah gitu. Dan ternyata teater Perisai itu ngadain kegiatan-kegiatan lain ya di luar, walaupun nggak bisa kampus, mungkin nggak bisa pentas di kampus dengan acara yang penontonnya banyak gitu ya, tapi ternyata bisa ngadain pentas keliling. Iya, minimal menghibur diri, betul sekali ya, karena stres ya, ini kena COVID, aduh, pusing ya, meledak. Itu sebelum COVID Mbak tadi. Oh itu sebelum COVID yang 2013 itu ya? Pentas kelilingnya ya. sebelum COVID. Oh sebelum COVID, kalau yang 2020 itu yang pas COVID? Kita berdua masuk. Baru masuk. Terus kita 2020 juga ada itu stupennya kita ya, Iya. Stupen? Iya. online.
online. Ya maksudnya direkam gitu, Mbak. Wih, Streamingin. iya itu maksudnya kegiatan-kegiatan seperti itu kan berarti teater perisai nggak diem aja ya. Masih banyak banget kegiatan yang bisa dilakukan lah ibaratnya daripada cuma diem-diem aja. Yaitu salah satu caranya dengan direkam ya terus ditayangin gitu ya mungkin itu keren juga sih teman-teman. Oke, itu tadi ada program-program kerja unggulan dari teman-teman teater perisai yang udah disampaikan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian merasa kepengen tampil nih di UMP gitu ya, salah satu caranya mungkin bisa gabung dengan teater perisai ya. Walaupun tampilnya mungkin ya cuma masuk 2 menit gitu, bisa keluar lagi ya. Apa bagi tampil di atas panggung cuma gitu. Kan kadang-kadang ada anak yang berbakat di bidangnya masing-masing. Iya, Tapi, termasuk ini anak udah mau lulus kok belum pernah pentas. Kita iya. masukin di pentas cuma ngaget-ngagetin doang. Wah, gitu terus keluar lagi kan. Oh, udah pernah muncul nih di suatu panggung gitu. Oke. Itu cocok untuk teman-teman yang mungkin bingung bakatnya apa ya. Iya, betul, Mbak. Selain Pokoknya yang penting gabung dulu Iya. kita nikmatin masa muda di kampus. Tuh, betul teman-teman udah ini pokoknya langsung gabung aja dengan teater perisai ya teman-teman, nggak usah banyak mikir-mikir lagi nih. Ini udah keren banget dan tentunya teater perisai ini nanti nggak akan kehabisan kegiatan ya karena selalu ada latihan-latihan juga setiap harinya ya. Jadi kalau di Sekre biasanya kegiatannya apa nih selain latihan-latihan? Tiduran, Mbak. Selain latihan kita tiduran gitu. Jujur banget ya. Kalau pas penantian kan kadang enggak, Mbak. Emang itu kalau jam-jam kuliah gitu, Mbak, itu kan ada pergantian jam nih gitu. Daripada pulang ke kos kita kan ke Sekre gitu, kadang-kadang panas-panasnya gitu tiduran sampai tertidur sampai gak kelas ya, gitu. Bahaya nih, jangan ditiru kalau yang ini ya teman-teman, jangan ditiru. Oke, bercanda kok. Iya, tapi emang hari ini kita tuh fokus banget mau ngebedah UKM teater perisai. Jadi sedalam-dalamnya nih ya kita bedah pokoknya teater perisai seperti apa sih? Mungkin nanti bisa di podcast selanjutnya kita main ke Sekre UKM teater perisai ya. Kita intip kayak apa sih Sekrenya gitu ya. Berantakan atau enggak nih gitu. Boleh banget dicengin, langsung deg-degan ya kayaknya ketemu. Kalau nggak berantakan itu malah curiga nggak sih, Mbak? Oh iya bener sih. Ini ada kehidupan apa enggak? Oh iya betul. Jangan-jangan nggak pernah ada yang ke Sekre gitu kan. Jangan-jangan nggak aktif nih UKM-nya gitu. Bisa langsung di-cut ya. Oke, kalau misalkan pembina tadi udah ada ya, pembina dari teater perisai. Siapa nih pembinanya? Oh pelatih. Kalau pembinanya siapa? Pembina teater perisai itu Pak Ahmad Fauzan. Pak Ahmad Fauzan dari PBSI ya? Iya, Oke, jadi Pak Ahmad Fauzan ini ternyata pembina teater perisai, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Ahmad Fauzan gitu. Kalau pelatihnya tadi cuma satu? Bapak Edi Ramadan. Oke, Bapak Edi Ramadan. Itu tepuk tangan buat Pak Edi. Edon. Ya, panggilannya Pak Edon ya. Edon. Oke, kalau dari Kisto ya, Kisto sendiri sebenarnya pengennya teater perisai itu ke depan seperti apa sih? Mungkin ada nggak keinginan tertentu gitu ke teman-teman yang ada di teater perisai yang selama ini nih mungkin Kisto nggak pernah mau mengungkapkan karena malu gitu. Nah biasanya kalau udah di organisasi susah ya mau apa ya, kita lagi ngumpul-ngumpul ngopi-ngopi bareng, cerita bareng gitu, mau ngobrolin soal yang sedikit-sedikit sensitif tuh kayak susah gitu. Mungkin bisa diobrolin sekarang nih. Apa Mbak berarti? Harapan itu? Iya, boleh deh. Keinginan kamu tuh selama mau memimpin ke depannya nih buat teman-teman teater perisai apa sih? Keinginan saya sih Mbak sebenarnya nggak neko-neko lah, cuma satu. Ya emang cuma ada satu sih. Itu apa ya? Ya momen lah, mumpung ya. Ini ada kata-kata mumpung teman-teman itu masih mahasiswa masih aktif. Kalau di teater itu kan apa pentas-pentas besar atau pentas undangan gitu kan bisa terbilangnya jarang gitu. Iya. Maksudnya jarang, kadang kan nggak mesti tiap hari gitu loh. Tapi teman-teman harus tetap bisa berkarya gitu Mbak. Kan berkarya nggak harus di cuma acara pentas gitu. Ada karya yang misal bikin puisi, terus menulis naskah drama, terus kemudian bikin ide setting ataupun konsepan gitu Mbak. Jadi ketika ada pementasan itu udah siap gitu. Jadi tetap belajar dan kalau bisa ya berkarya terus gitu Mbak.
Oke, ya karena memang teater perisai itu kan seni ya, termasuk seni. Seni itu memang nggak boleh lepas dari yang namanya karya. Itu walaupun kita kayak ibaratnya cuma diem aja, kita kalau bisa tetap menghasilkan karya ya. Walaupun kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita tetap harus bisa menghasilkan karya dalam bentuk apapun ya. Dan itu salah satu keinginan dari Ketua Umum Teater Perisai, teman-teman. Mungkin bisa ditangkap nih ya nanti sama para anggota Teater Perisai, atau mungkin buat para calon anggota Teater Perisai yang saat ini lagi mikir-mikir mau bergabung atau enggak nih. Nah, teman-teman semua, jadi Teater Perisai itu memang luar biasa ya. Selama ini juga sudah banyak tampil di mana-mana. Itu sudah jangan ditanyain lagi tampilnya paling jauh di mana, karena memang kayaknya selama ini sering banget ya keluar UMP untuk tampil ya di event-event, gak cuma di UMP ya, di luar UMP juga sering. Jadi buat teman-teman semua yang pengen punya pengalaman seperti itu, bisa langsung bergabung aja dengan Teater Perisai. Nah, ngomong-ngomong soal tampil dan lomba-lomba nih, Teater Perisai udah pernah mencetak prestasi paling tinggi di mana? Di apa? Prestasi kemarin terdekat itu lomba menulis puisi ya. Menulis puisi? Iya, kita juara 3 nasional, Mbak. Wow. Itu yang nulis Alisa Sasi dari prodi PBI. PBI. Bahasa Inggris. Oke, dan sekarang sudah lulus belum? Belum lulus ya, masih Iya, angkatan 2019. Angkatan 2019. Oke, luar biasa sekali. Jadi prestasinya juga nggak cuma di dramanya aja atau di aktingnya aja, tapi juga ada di puisi, monolog juga kemarin ikut Teksin Mida ya. Jadi tata pengambilan video terbaik kemarin. wow, mantap. Berarti baru kemarin itu ya, belum lama ya? Itu pas pengambilan itu 2021. 2021. Pas Oke. Teksin kan udah offline ya. Oke, mantap sekali teman-teman. Jadi Teater Perisai ini prestasinya banyak juga. Jadi teman-teman yang pengen punya prestasi juga nih, mumpung masih di UMP ya, udah buruan gabung ke Teater Perisai. Karena di mana lagi nih ada UKM yang seseru ini, teman-teman, seasik ini, dan ikut organisasi sekaligus kita seru-seruan ya, refreshing ya. Betul, Mbak. Ya, saya penat. betul, karena aku juga dulu waktu SMA anak teater, teman. Tapi ternyata teater itu nggak cuma menjebolkan teman-teman yang berbakat di bidang acting atau puisi atau sastra atau seni gitu ya, tetapi juga banyak hal, termasuk salah satunya public speaking ya. Iya, Itu Mbak, adalah betul. salah satu salah satu ini ya, impact ya, imbas yang ketika kalian belajar di teater gitu, kalian punya jebolan teater, pasti nanti biasanya anaknya minimal Ya, lumayan lah. public speakingnya lebih oke gitu. Jadi teman-teman yang pengen belajar public speaking gitu ya, bisa juga belajar di Teater Perisai, karena nanti ketika acting otomatis kan banyak ngomong gitu, ngomong mulu ya. Naskahnya panjang-panjang. Oke, kalau tadi udah dikasih keinginan dari ketua umumnya langsung Teater Perisai, sekarang aku mau minta buat siapa sih tadi ya, lupa, Lihun ngasih motivasi dong buat teman-teman Teater Perisai dan juga teman-teman yang mau bergabung ke Teater Perisai ini. Pastinya motivasi supaya lebih semangat lagi dan juga semangat untuk mengembangkan Teater Perisai ke depannya. Oke, jadi di kehidupan kampus nih ya, Mbak, itu kita sudah difasilitasi dari kampus itu berbagai fasilitas masing-masing gitu, Mbak. Kadang tujuan mahasiswa berkuliah itu kan masing-masing juga nih. Kadang saya sangat menyayangkan nih punya teman-teman yang berangkat kuliah langsung pulang di kos gitu. Itu sangat sayang banget loh. Padahal kita menikmati masa-masa muda di kampus, kita menikmati organisasi di kampus itu ya saat ini gitu. Kalau kita udah lulus, udah dunia kerja, udah pusingnya itu meledak gitu, Mbak. Udah punya pusing berbeda gitu. Kalau sekarang kan ranahnya kita untuk berorganisasi, belajar semaksimal mungkin membangun relasi gitu, Mbak. Tapi emang kita nggak menyalahkan ataupun nggak membedakan gitu. Mungkin mereka yang langsung kuliah pulang itu mempunyai tujuan masing-masing. Tapi untuk yang saya alami pengalaman itu, Mbak, untuk kalau menikmati masa muda di kampus itu mau kapan lagi sih gitu. Betul sekali. Nah, salah satu penyesalan aku dulu adalah aku nggak pernah ikut organisasi di kampus, teman-teman. Jadi aku merasa kayak
kurang aja punya temennya gitu di kampus. Nah sekarang teman-teman yang masih pada kuliah, aduh buruan deh ikut organisasi, dan salah satunya yang asik aja gitu ya kayak teater perisai ini supaya bisa sekalian refreshing gitu. Jadi nggak usah pusing-pusing gitu habis kuliah ya langsung ke sekre aja main gitu ya. Ikut organisasi itu nggak ada menyesal-menyesalnya teman-teman, karena nanti teman-teman bakal banyak banget belajar soal organisasi, kepemimpinan ya, leadership dan lain-lain. Terus juga belajar tentunya tentang hobi kalian atau minat kalian nih. Salah satunya kalau misalkan kalian minatnya di teater ya kalian bakal belajar lebih dalam tentang teater, tentunya dengan pelatih dan pembina yang oke banget gitu. Nah terakhir nih, ada nggak sih harapan buat teater perisai? Mungkin dari Mas Risto dulu, itu nanti baru Lihun. Harapan itu Mbak, sebenarnya ya kepengen lagi itu ada kegiatan pentas keliling Mbak. Oke. Karena kan itu udah lama banget Mbak. Oke, ya semoga Apalagi bisa kita, terrealisasi. iya sekarang udah habis pandemi kan kita lagi berjuang. Mungkin nggak cuma teater perisai, semua komunitas teater ataupun UKM habis pandemi mesti lagi berjuang lagi untuk mengembalikan keadaan. Oke. Kalau dari Lihun? Kalau dari aku harapannya semoga kekeluargaan itu terus ada nih, nggak terputus sampai kapanpun sih gitu. Emang rasa kekeluargaan itu, persaudaraan itu yang beda sih Mbak, yang membedakan kita sama yang lain gitu. Jadi kalau emang benar-benar kita nggak datang itu kita emang merasa rindu gitu Mbak, nggak perlu ayo datang, tapi emang kita itu kebutuhan kita rindu, kita punya rumah, kita pulang di situ. Oke, jadi itu tadi harapan dari teman-teman teater perisai yang ada di sini ya, dan juga tadi karena ada keinginan pengen melakukan pentas keliling lagi ya. Mudah-mudahan nih Universitas Muhammadiyah Purwokerto juga bisa memfasilitasi lebih banyak lagi untuk teater perisai supaya nih pentas keliling bisa jalan lagi di tahun ini ya, di kepemimpinannya Mas Kisto. Nah, tentunya ini juga nanti nggak akan cuma membanggakan nama teater perisai, tapi juga membanggakan nama UMP juga teman-teman. Jadi mudah-mudahan dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto nanti juga bisa memfasilitasi dengan bagus ya, dengan banyak gitu ya ke teater perisai supaya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan tentunya nanti juga semakin banyak donatur mungkin yang bakal gabung ya dengan teater perisai supaya nanti sponsor-sponsor juga bisa mendukung kegiatan teater perisai. Amin. Oke, itu tadi perbincangan singkat ya teman-teman tentang teater perisai. Nah buat teman-teman yang kepo tentang teater perisai dan belum terjawab nih pertanyaannya di podcast kali ini, teman-teman bisa langsung follow sosial media dari teater perisai, ada di @teaterperisai. Oke, dan atau kalau misalkan teman-teman nggak puas nih ngobrolnya lewat sosial media, bisa langsung datang ke Sekre ya. Di lantai berapa nih? Lantai 2 Mbak. Di Gedung PKM lantai 2. Langsung dicari aja Sekre Teater Perisai. Oke, mungkin itu aja podcast kali ini tentang bincang kemahasiswaan bersama dengan teater perisai. Siapa tahu nanti kita bisa main ya ke Sekrenya, bisa dibikin podcast juga teman-teman. Supaya lebih afdol ya, kita bikin podcast nggak cuma di sini, nanti kita bisa podcastnya langsung di teater perisai. Jadi iya, nge-vlog dong, harus dong. Oke, itu aja teman-teman. Thank you banget sudah mengikuti podcast kita hari ini. Semoga teman-teman suka dan juga senang, dan juga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Buat kalian yang mau gabung teater perisai, buruan gabung karena masih dibuka sampai hari ini ya, sampai mungkin nanti masih berkepanjangan ya, masih dibuka terus ya. Oke, jadi buat teman-teman yang belum gabung bisa silahkan langsung gabung aja, dan jangan lupa follow sosial media kita di @kemahasiswaan_UMP dan juga follow sosial media teater perisai di @teaterperisai. Oke, see you. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Dadah.